wabarakatuh, Jamaah Islamic Center Bekasi. Saat ini saya sedang di depan pintu kawasan Islamic Center Bekasi. Nah, Islamic Center Bekasi ini merupakan salah satu dari 948 masjid, sedangkan musolanya itu ada 1470. Apabila di total, maka ada musola dan masjid sejumlah 2418. Kita akan mulai lihat bagaimana proses pembangunan Islamic Center Bekasi yang sudah dilaksanakan dari tahun 2011. Namun, pembangunannya masih belum rampung juga. Ayo ikuti saya. Islamic Center Bekasi ini dibangun di atas gagasan Kiai Haji Nur Ali, tokoh pejuang yang kini digelari pahlawan nasional. Gagasan Kiai Haji Nur Ali ini disambut baik Bupati Sukomartono saat itu. Kemudian didukung penuh Ketua DPRD Rusmin. Maka dengan surat keputusan pemerintah Kabupaten Bekasi, panitia pembangunan dibentuk dan berkibarlah nama Islamic Center saat itu. Atas inisiatif para pengurus, masjid menjadi bangunan utama Islamic Center, dibangun atas dana bantuan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Presiden Soeharto tahun 1993. Karena jemaah yang semakin banyak, masjid pun diperluas ke depan. Peletakan batu pertama perluasan bangunan masjid ini dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2011. Saat itu didampingi Bapak Sukomartono dan Pak Rusmin, serta seluruh pengurus yayasan dan masyarakat. Saat itu Kiai Haji Nur Ali sudah meninggal dunia. Keakraban tampak terlihat antara pengurus yayasan dengan Yusuf Kala. Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan Masjid Nurul Islam Islamic Center Kiai Haji Nur Ali Bekasi sudah dirancang 8 atau 7 tahun yang lalu. Keterbatasan dana. Sampai hari ini, dana yang masuk 90% dana dari swadaya masyarakat. 10%-nya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagi kami yang setiap tahun melakukan evaluasi pembangunan masjid ini, kami selalu berusaha untuk pertama-tama melakukan autokritik. Jangan-jangan ada sesuatu yang kurang beres dari sisi tata kelola panitia pembangunan masjid. Begitu pula dari sisi pengelolaan sumber dana. Namun yang harus kita pahami betul bahwa membangun rumah Allah, membangun masjid itu bukan kewajiban panitia pembangunan saja, bukan kewajiban Yayasan Nurul Islam saja, tetapi itu adalah kewajiban semua pihak yang ada di Kota Bekasi. Apakah itu masyarakat, para agnia, donatur, terlebih lagi pemerintah daerah. Karena saya berkeyakinan setiap kita, baik individu maupun lembaga, berusaha untuk berinvestasi duniawi ini untuk tujuan ukhrawi. Mudah-mudahan semangat itu mendorong kita untuk sama-sama menyelesaikan pembangunan masjid, baik dari individu maupun dari lembaga-lembaga yang ada di Bekasi khususnya dan di Indonesia umumnya. Kita berharap sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Mambana masjidan bana lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ikut andil dalam membangun masjid, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Di sini ada Pondok Tahfidz Quran kerjasama antara Basnas Kota Bekasi dengan Yayasan Nurul Islam. Nah, santrinya itu ada 17 orang. Mereka belajar menghafal di asrama Islamic Center tanpa membayar biaya sedikit pun. Yuk kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Boleh tanya-tanya salah satu di antara kalian? Namanya siapa? Suja. Asalnya dari Dari Bablan. Udah berapa tahun di sini? Baru 2 tahun.
Hafalannya ada berapa tuh? Baru 9 juz. Banyak ya. Terus gimana selama belajar ini, metode belajarnya seperti apa? Kalau habis sholat subuh, bin nazar Pak sama ustadznya baca 1 halaman. Setelah itu udah selesai semuanya, baru murojaah. Habis itu baru masuk sekolah belajar di asrama. Habis zuhur makan dulu bareng-bareng, habis makan baru murojaah bareng-bareng. Kalau ada waktu habis murojaah menghafal buat nanti habis asar storin 1 halaman. Habis maghrib ya tadarus bareng-bareng sampai jam 9. Nah, saat ini kita sedang di kantin Islamic Center Bekasi. Saya akan menanya-nanya nih pada salah satu pedagang, yaitu pedagang sop iga, namanya Mbak Sinta. Halo Mbak. Halo. Ini biasanya jualan apa nih Mbak? Jualan apa aja selain sop iga? Sop iga, sotomi sama soto ayam sama minuman. Oke. Dari jam berapa bukanya? Jam 8 udah mateng. Jam 8 udah mateng. Tutupnya? Habis isya. Habis isya. Kalau biasanya nih Mbak, rame atau enggak sih jualan di sini tuh? Ada aja sih yang makan tiap harinya. Jadi dihitung ramenya pas habis Covid juga. Jadi nggak bisa ketebak. Jadi masih ada sih yang makan. Masih ada aja yang makan. Kalau dibandingkan pas pandemi, beda jauh nggak? Atau sama aja gitu? Oh, jauh banget. Jauh banget, lebih sedikit ya. Lebih sedikit tapi alhamdulillah udah mulai normal, pelan-pelan udah mulai sedikit-sedikit lagi udah mulai normal. Biasanya kalau hari Jumat itu jualannya rame atau sama aja? Karena kan hari Jumat kan kita tahu kalau ada sholat Jumat, terus ada bagi-bagi makanan kan, Jumat berkah gitu. Itu pengaruh nggak ke dagangan? Emang dari hari Jumat itu sebenarnya kita paling andelin ya hari Jumat itu. Tapi untuk yang ada yang bagi-bagi Jumat berkah itu pengaruh mah ada. Cuman kita pikir rezeki mah udah ada yang ngatur, pasti ada aja. Ada aja sih. Oke. Ada harapannya buat kedepannya gitu, semoga Ya semoga makin ramai lagi, bisa normal lagi, kayak dulu lagi lah. Yang penting berkah. amin. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Sama. Kini di bulan Ramadan tanpa pandemi lagi, Masjid Darul Islam tidak lagi menerapkan jaga jarak. Meski tetap dianjurkan menggunakan masker, aneka kegiatan Ramadan sudah dirancang oleh panitia Ramadan yang ditangani bersama Dewan Kemakmuran Masjid. Dan kita untuk menyambut Ramadan tahun ini mempunyai program yang spesifik yang belum pernah kita laksanakan, yaitu kita mulai dengan Tarhib Ramadan. Di mana Tarhib Ramadan ini akan diikuti oleh majlis-majlis taklim dari karyawan kita sendiri, sekolah-sekolah yang ada di lingkungan di sini, BKMT, kemudian Syiar Islam, kemudian dari Ijmi, kemudian dari At-Taqwa, kemudian dari Ustadz Anida Al-Islami, kemudian dari SMP 2 yang dia menyumbangkan drum bandnya atau marching bandnya, sehingga kita harapkan bahwa Ramadan tahun ini akan lebih meriah dibanding tahun-tahun yang lalu. Insya Allah. Kita juga di sini ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah, memperbanyak ibadah, seperti tadarus Al-Quran, kemudian ada itikaf, diuji 10 akhir Ramadan, kemudian ada kultum, dan ada kajian-kajian yang bersifat untuk membedah ilmu dan penambahan hasanah keilmuan kita, khususnya yang ada di lingkungan Islamik maupun untuk masyarakat umum. Nah, itu dia perjalanan kita pada kali ini. Jangan lupa saksikan episode berikutnya. Saya Tiara Desivanita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.